Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mereview jurnal mengenai pemodelan matematika rentang waktu yang dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran yang ditulis oleh Indah Nur Supriyana dalam mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh Bapak dosen Anas Ma'ruf Anizar MPD. Di sini kelompok 6 beranggotakan Badra Arzela, NIM T2019-7126, yang kedua Ilma Alfianita Manifa, NIM T2019-7132, yang ketiga Alful Laila Walaili Nur Alifia, NIM T2019-7141, yang keempat Devi Putri Suartiningsih, NIM T2019-7142, dan yang terakhir Sulusia Eka Wardani, NIM T2019-7152. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam kehidupannya, manusia selalu menggunakan akal dan pikiran mereka. Budaya adalah suatu ciptaan dari hasil karyanya, ciptaan dan rasa manusia. Hal ini dapat membuktikan bahwa manusia dapat menggunakan akal dan pikiran mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Semua kegiatan manusia selalu melibatkan anggota-anggota tubuhnya, di antaranya otak. Otak merupakan bagian tubuh manusia yang sangat penting karena selalu digunakan untuk berpikir, mengingat, mengenal, atau mengendalikan semua aktivitas yang dilakukan, termasuk ketika menghafal Al-Quran. Dalam dunia Islam, mengenal istilah tahfidz Al-Quran atau hafalan Al-Quran, yaitu orang-orang yang menghafal ayat suci Al-Quran dari mulai juz 1 sampai dengan juz 30. Para penghafal Al-Quran memiliki cara yang berbeda dalam menghafalnya. Ada yang menghafal 1 ayat dalam sehari, atau menghafal 5 ayat dalam sehari, dan lain sebagainya. Semua itu bergantung kepada kesiapan, waktu yang digunakan untuk menghafal Al-Quran, serta kemampuan mengingat untuk menghafal Al-Quran. Di Indonesia khususnya, menghafal Al-Quran biasanya dilakukan di pesantren-pesantren yang mempunyai program khusus tahfizul Quran. Dengan adanya perintah, keutamaan dalam baca Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan menghafal Al-Quran. Maka penelitian terkait untuk membuat suatu model matematika yang dapat digunakan untuk menghitung rentang waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola yang digunakan santri di pondok pesantren Madrasah Al-Hufazah Gendongan, Cirebon untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, berapa banyak setoran hafalan santri dalam 1 minggu atau 1 bulan. Yang ketiga, bagaimana pemodelan matematika yang menelaah rentan waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kajian literatur. A. Pengertian Al-Quran. Ditinjau dari segi kebahasaan atau etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qur'ana, yang berarti bacaan. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca, serta terminologi. Sejumlah ahli menafsirkan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Salah satunya menurut Manna Al-Qattan, kalamullahi munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutta'abatu bitilawati, yang artinya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu, bisikan dalam sukma dan isyarat yang cepat
yang bersifat rahasia disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B. Pengertian tahfidz. Tahfidz Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu tahfidz dan Al-Quran. Kata tahfidz merupakan bentuk masdar dari tahfidha yuhafidhu hafadha. Kata dari mi'mu ghair yang punya arti menghafalkan. Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, definisi tahfidz atau menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan atau sebagainya. Kajian literatur. Yang C. Deret aritmatika. Deret hitung atau deret aritmatika dalam bidang matematika adalah urutan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Contohnya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Deret aritmatika ini dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Dalam hal ini suku ke N, yaitu rumusnya AN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jumlah semua suku SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus AN disederhanakan menjadi N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Yang D. Deret geometri. Deret geometri dalam bidang matematika adalah urutan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Deret ukur dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. AR0 sama dengan A, AR1 sama dengan AR, AR2, AR3, dan seterusnya. Di mana R tidak sama dengan 0 adalah bilangan rasio pengali dan A adalah faktor skala. Dalam hal ini suku ke N, AN sama dengan AR N min 1. Jumlah semua suku, yaitu dengan rumus eliminasi batas bawah K sama dengan 0 dan N min 1, maka rumusnya AR pangkat K sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1, dan untuk batas K0 N min 1 AR K sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R kurang dari 1. Selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan untuk menghafal Al-Quran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode research and development, yaitu dengan membuat suatu model matematika tentang waktu menghafal Quran sebanyak 30 juz oleh santri Madrasah Al-Hufaz Gedongan Cirebon. Adapun metode atau pola menghafalkannya adalah menghafal 1/4 juz setiap 1 minggu dan review setiap 3 minggu sekali untuk juz yang telah dihafalkan di minggu sebelumnya. Dengan metode ini, jika dilakukan secara berlanjut tanpa ada pengulangan pada saat review dikarenakan tidak hafal dan lain sebagainya, maka dapat dilihat polanya pada tabel berikut. Tabel pertama yaitu metode menghafal Al-Quran pada pemodelan matematika 1, yaitu minggu ke N 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 180 kegiatan ada jumlah hafalan. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini.
Untuk selanjutnya, pemodelan matematika 1 dari tabel 1 di atas dapat kita tulis dalam bentuk deret. Dari deret di atas diketahui pola untuk setiap sukunya. Namun, untuk suku pertamanya yaitu suku yang bernilai 0 tidak diikutsertakan dalam menentukan pola pada saat mengeneralisasikan rumus suku ke n berdasarkan asumsi yang telah dikemukakan di atas. Untuk n sama dengan 1, maka suku pertamanya adalah 0. N sama dengan 2, maka suku keduanya adalah 1/4, dan N sama dengan 3, maka suku ketiganya adalah 2/4. Dan untuk N sama dengan 180, maka suku ke 180 adalah 30. Maka pola di atas dapat digeneralisasikan menjadi UN sama dengan 1/4 dikali N dikali B min 1/4 kali CN. Dengan Bn sama dengan 1/n dalam kurung n-1 dan Cn yaitu untuk n1, 2, 3 maka Cn sama dengan 0 dan n4, 5, 6 maka Cn sama dengan 1. Maka n sama dengan 179, 178, 180 maka Cn yaitu 59. Hasil generalisasi kemudian disederhanakan dimulai dengan mendistribusikan B dengan rumus UN sama dengan 1/4 N dikali Bn min 1/4 Cn, yang nantinya B-nya akan dimasukkan N dalam kurung N-1 dan menghasilkan UN 1/4 dalam kurung N-1 min Cn. Setelah didapatkan rumus untuk U yang lebih sederhana, kemudian tahap selanjutnya adalah dengan menyederhanakan bentuk Cn. Bentuk Cn dirubah menjadi matriks yang berdampingan AN sama dengan Cn, seperti gambar di bawah ini. Dari matriks A, jika dilihat dari setiap kolom, maka setiap kolom membentuk suatu deret aritmatika dengan beda 3. Begitu pula dengan matriks C yang membentuk deret aritmatika dengan beda 1. Dari kolom pertama pada matriks A memiliki bentuk bilangan yang bila dibagi 3 akan bersisa 1 atau 2 ditulis 3i min 2. Untuk kolom kedua memiliki bentuk yang berupa bilangan yang bila dibagi 3 akan bersisa 2 atau 3i min 1. Dan kolom ketiga memiliki bentuk bilangan kelipatan 3 atau 3i, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi n sama dengan 3i min 2, n sama dengan 3i min 1, n sama dengan 3i, Cn sama dengan 1 min I min 1. Matriks di atas dapat digunakan untuk membantu merumuskan U yang baru. Untuk N sama dengan 3I min 2 dengan Cn sama dengan I min 1, yaitu UN sama dengan 1/4 N min 1 min Cn. Untuk UN 1/4 2I min 2, untuk N sama dengan 3i min 1 dengan Cn sama dengan 1i sama dengan i min 1. UN sama dengan 1/4 N min 1 min Cn. UN sama dengan 1/4 2i min 2. Untuk N sama dengan 3i dengan Cn sama dengan i min 1. UN sama dengan 1/4 N min 1 min Cn. UN sama dengan 1/4 2i. Karena rumus membuat variabel i, maka bentuk n sama dengan 3i min 2, n 3i min 1, dan n 3i dirubah ke dalam bentuk i-nya, yaitu n sama dengan 3i min 2, n plus 2 sama dengan 3i, n plus 2 per 3 sama dengan i, n sama dengan 3i min 1, n plus 1 sama dengan 3i, n plus i per 3 sama dengan i, n sama dengan 3i, n per 3 sama dengan i. Setelah nilai i diketahui, maka nilai dari i disubstitusikan ke rumus suku ke n yang membuat nilai i n sama dengan 3i min 2 dengan Cn sama dengan i min 1, maka i sama dengan n plus 2 per 3.
UN sama dengan 1/4 2I min 2, UN sama dengan N min 1/6. Untuk N sama dengan 3I min 1 dengan CN sama dengan I min 1, maka I sama dengan N plus 1/3. UN 1/4 2I min 2, UN sama dengan 2N min 1/12. Untuk N sama dengan 3I dengan CN sama dengan I min 1, maka I sama dengan N/3. UN sama dengan I/4 kali 2I. UN sama dengan 6 sama dengan N/6. Pemodelan matematika 2. Pemodelan matematika 2 untuk menghitung hafalan Al-Quran adalah dengan menggunakan regresi linear. Berikut adalah data dari proses menghafal Al-Quran. Tabel 2 pemodelan matematika kedua. Di sini dapat dilihat minggu pertama banyak hafalannya 1/4, minggu kedua setengah, minggu ketiga setengah, minggu keempat 3/4, dan seterusnya sampai minggu ke 180 yaitu sebanyak 30. Dari tabel di atas kemudian dicari regresi linearnya dengan bantuan Microsoft Excel dan didapat sebuah grafik yaitu grafik 1. Dari grafik di atas diketahui bahwa persamaan linearnya adalah Y sama dengan min 5E min 0,9x kuadrat ditambah 0,166x ditambah 0,084, R kuadrat sama dengan 0,999 dengan Y adalah jumlah juz yang dihafal dan X adalah banyak minggu dalam menghafal Al-Quran. R kuadrat bernilai 0,999 menunjukkan bahwa persamaan di atas memiliki kolerasi yang sangat kuat antara sumbu X atau minggu ke N dengan sumbu Y atau banyaknya juz. Selanjutnya di sini hasil penelitian. Pemodelan matematika pertama dan rumus UN sama dengan N-1/6 berlaku untuk N yang memiliki bentuk bilangan bila dibagi 3 akan bersisa 1 atau 3I-2. UN sama dengan 2N-1/12 berlaku untuk N yang memiliki bentuk berupa bilangan yang bila dibagi akan bersisa 2 atau 3I-1. Dan UN sama dengan N/6 berlaku untuk N yang memiliki bentuk bilangan kelipatan 3. Rumus ini juga dapat digunakan untuk mencari minggu keberapa untuk orang yang telah hafal sebanyak X juz. Namun yang dapat dicari adalah jumlah juz yang bernilai bulat atau bukan pecahan dan menggunakan rumus suku ke N bentuk ketiga. Untuk jumlah juz yang tidak bulat, maka digunakan rumus ke N antara rumus suku ke N yang pertama dan yang kedua. Dengan menggunakan rumus di atas, jika ingin mengetahui minggu ke N dengan juz yang bernilai pecahan, akan mengalami kesulitan dalam menentukan rumus yang digunakan. Selain dapat digunakan untuk mencari jumlah juz yang dihafalkan dan minggu ke N dari jumlah juz yang diketahui, rumus ini dapat digunakan untuk mencari tahu kegiatan yang sedang dilakukan pada minggu ke N. Caranya yaitu dengan membagi N-nya dengan angka 3. Seperti yang dikatakan di rumus UN tadi, jika bersisa 1, maka orang tersebut sedang dalam proses penghafalan yang pertama. Untuk N yang jika dibagi 3 akan bersisa 2, maka orang tersebut sedang dalam proses atau minggu penghafalan yang kedua. Dan untuk N yang habis dibagi 3 atau kelipatan 3, maka orang tersebut sedang dalam proses review hafalan yang telah dihafalkan 2 minggu sebelumnya.
Dari rumus suku ke N yang telah didapat, penulis akan memberikan beberapa pendekatan dengan perhitungan secara manual. Untuk mengetahui jumlah juz di minggu ke-20, caranya adalah dengan membagi 20 dengan angka 3. Dan diketahui berapakah sisanya, yaitu 20/3 sama dengan 6 kali 3 ditambah 2. Maka N sama dengan 20 akan habis dibagi 3 dengan sisa 2 dan menggunakan rumus suku N yang kedua. Untuk mengetahui sudah berapa lama orang yang telah hafal 20 juz, maka caranya adalah dengan mensubstitusikan pada rumus suku ke N yang ketiga. UN sama dengan N/6. UN-nya tadi 20 sama dengan N/6, sehingga diketahui didapat N sama dengan 20 kali 6 sama dengan 120. Maka orang tersebut telah menghafal selama 120 minggu. Seseorang yang sedang menghafal di minggu ke-34 dapat kita ketahui orang tersebut sedang dalam kegiatan hafalan atau review dengan cara membagi 34 dengan angka 3 dan dicari sisa pembagiannya, yaitu 34/3 sama dengan 11 dikali 3 ditambah 1. Sisanya dari pembagian tersebut adalah 1, dan jika bersisa 1, maka orang tersebut sedang dalam proses penghafalan tepat setelah review atau penghafalan yang pertama. Untuk pemodelan matematika yang kedua, dengan menggunakan rumus regresi linear, didapat persamaan Y sama dengan min 5E min 0,9x kuadrat plus 0,166x plus 0,084. Rumus di atas digunakan untuk mengetahui minggu ke N dan untuk mengetahui berapa banyak juz yang telah dihafalkan oleh seorang penghafal. Dengan menggunakan model matematika yang kedua, kita dapat mengetahui dengan mudah juz yang sudah dihafalkan dengan cara melihat banyaknya minggu ke N. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dari penyelesaian masalah di atas, model matematika rentang waktu hafalan Quran mempunyai pola metode setoran 1/4 juz setiap minggu dan review setiap 3 minggu. Adapun rumusnya adalah UN sama dengan N-1/6, di mana N sama dengan 3I-2 dan I anggota N. Rumus yang kedua, UN sama dengan 2N-1/12, di mana N sama dengan 3I-1 I anggota N. Rumus yang ketiga, N/6, di mana N sama dengan 3I dan I anggota N, di mana N menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menghafalkan dalam satuan minggu. Rumus di atas dapat digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghatamkan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mengetahui berapa banyak hafalan yang didapatkan dengan rentang waktu yang dikehendaki, sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Kesimpulan yang kedua, dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh setoran hafalan santri dalam 1 minggu adalah 1/4 juz, 1 bulan adalah 3/4 juz, dan seterusnya. Santri akan menyelesaikan hafalannya pada minggu ke-180 atau 3 tahun 4 bulan. Kesimpulan yang ketiga, untuk mengetahui lamanya waktu dan banyaknya hafalan dengan proses menghafal, melakukan pengulangan pada ayat-ayat yang telah dihafalkan, baik karena lupa atau karena alasan yang lainnya. Diperoleh model matematika regresi linear adalah sebagai berikut. Y sama dengan min 5E dikurang 0,x kuadrat plus 0,166x plus 0,084, dengan Y adalah jumlah juz yang dihafal
dan X adalah banyaknya minggu dalam menghafal Al-Quran. Nilai koefisien korelasi R bernilai 0,999 menunjukkan bahwa persamaan di atas memiliki korelasi yang sangat kuat antara sumbu X, yaitu minggu ke N, dengan sumbu Y, yaitu banyaknya juz. Sekian presentasi jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.